This video is brought to you by Poco. Hai, nama gue Amir. Gue adalah seorang mobile gamer. PUBG Mobile, Mobile Legends, Genshin Impact, LOL, semua gue mainin. Alasan gue milih menjadi mobile gamer karena simpel, tinggal ngambil HP doang, terus main. Cuma terkadang ada aja masalah ketika gue main game di Android. Dan berikut adalah masalah-masalah yang sering gue temui ketika gue main game di Android. Pertama, ketika gue main game-game berat kayak PUBG Mobile dan Genshin Impact, HP gue nge-lag. Andai gue punya Poco X3 NFC, pasti gak bakal gini. Karena Poco X3 NFC menggunakan Qualcomm Snapdragon 732G yang pastinya bakal bikin performa ngegame kalian lebih cepat, kayak lu balas chat dia. Poco X3 NFC menjadi yang pertama launch di Indonesia menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 732G. Snapdragon 732G menggunakan Kryo 470 CPU yang tercepat di kelasnya dengan arsitektur 8 nanometer dan kecepatan sampai dengan 2,3 GHz. GPU dari Snapdragon 732G adalah Adreno 618. Dengan dapur pacu yang seperti ini, Poco X3 NFC menembus skor Antutu lebih dari 300.000. Iya, 300.000. Masalah kedua, ketika gue main game lebih dari 1 jam, HP gue bakal terasa panas. Andai gue punya Poco X3 NFC, pasti gak bakal gini. Karena Poco X3 NFC menggunakan Liquid Cool Technology 1.0 Plus yang bakal bikin HP kamu jadi lebih dingin sedingin balasan chatnya dia. Heat pipe-nya 70% lebih besar daripada Liquid Cool sebelumnya yang ada di Pocophone F1. Dengan ini, Liquid Cool 1.0 Plus bisa membuat Poco X3 NFC 6 derajat lebih dingin. Masalah ketiga, ketika gue main game lebih lama dari sebelumnya, lama-kelamaan mata gue merasa nggak nyaman karena layar HP yang terlalu kecil. Andai gue punya Poco X3 NFC, pasti gak bakal gini. Poco X3 NFC punya layar yang lebih besar dengan bentang layar 6,67 inch Full HD Plus yang bakal bikin pengalaman ngegame dan nonton jadi lebih asik. Ditambah lagi refresh rate Poco X3 NFC bisa sampai 120 Hz. Memperkenalkan Dynamic Switch. Jadi Dynamic Switch itu akan secara otomatis mengubah tampilan layar HP Poco X3 NFC dengan refresh rate yang dibutuhkan ketika melakukan suatu aktivitas di HP. Misalnya, kalau untuk lihat foto doang cuma 50 Hz, untuk nonton video 60 Hz, main game bisa 90 Hz sampai 120 Hz, dan scrolling timeline bisa up to 120 Hz. Fungsinya adalah untuk menghemat baterai kamu. Jadi ketika nggak dibutuhin banget, bisa pakai refresh rate yang lebih rendah supaya baterai jadi lebih irit. Poco X3 NFC juga punya fitur 240 Hz touch sampling rate yang membuat Poco X3 NFC 33% lebih baik dari flagship lain yang mempunyai touch sampling rate yang lebih rendah. Selain itu, Poco X3 NFC support HDR10 buat nonton Netflix dan video lain yang support. Gokil. Masalah keempat, ketika gue main game lebih dari 2 atau 3 jam, tiba-tiba HP gue mati. Andai gue punya Poco X3 NFC, pasti gak bakal gini. Karena Poco X3 NFC punya baterai yang besar banget, yaitu 5160 mAh, yang bakal membuat HP tahan lebih dari 2 hari. Untuk dipakai main game bisa sampai 10 jam, dan untuk nonton video bisa sampai 24 jam, sampai bengkak tuh mata. Percuma baterai lo gede banget kalau misalnya ngecasnya lama. Kayak nunggu balasan dari dia. Ngelawak lu sis. Poco X3 NFC juga punya dong pengisian cepat 33 watt yang hanya butuh 65 menit sampai terisi penuh. Dari 0% sampai 100%. Lu tinggal boker aja udah penuh tuh baterai. Dan ini adalah perbandingan pengisian cepat dengan brand lainnya. Tuh lihat, Poco nomor 1. Emang cocok banget dah gelar The Real Mid Range Killer. Kurang apa coba? Performa kenceng, layar mulus, baterai gede. Emang komplit banget pokoknya. Ada juga fitur yang gak kalah menarik, yaitu Z-Axis Linear Motor, seperti yang dimiliki di HP-HP flagship kayak Mi 10 misalnya. Ini dapat menghasilkan 150 tipe getaran untuk setiap skenario. Ada juga dual stereo speaker yang dilengkapi dengan game turbo 3.0. Kalau untuk ngegame sih boleh. Terus kameranya gimana? Santai dulu dong, kan belum selesai.
Kamera Poco X3 NFC didesain mirip dengan kamera DSLR yang punya kamera utama 64 megapiksel plus kamera depth sensor, ultra wide angle, dan kamera makro. Kamera utamanya dilengkapi pakai sensor Sony IMX682. Udah nggak main-main lah pokoknya kalau udah pakai Sony. Dan ini adalah hasil jepretan kamera utama Poco X3 NFC. Terang dan gelapnya seimbang. Detailnya parah bro. Cakep banget. Belum lagi ada mode-mode yang menarik. Misalnya mode Gold Vibes yang bisa mengubah foto kamu layaknya mewah-mewah gimana gitu. Ini foto originalnya. Dan ini dalam mode Gold Vibes. Keren banget gak tuh? Ini adalah contoh lainnya. Dan ini yang merupakan jadi favorit gua, yaitu mode cyberpunk ala-ala masa depan gitu. Tuh, jadi cakep banget. Ada juga fitur AI Skyscaping 3.0 yang bisa mengubah langit sesuka hati kalian. Contoh foto kedua gedung ini. Boom. Seketika langitnya berubah menjadi malam. Keren gak tuh? Bisa jadi aurora juga. Pokoknya keren banget dah AI Skyscaping 3.0. Untuk urusan desain gak usah khawatir. Poco X3 NFC hadir dengan desain 3D yang elegan. Enak banget buat digenggam. Terus juga sensor sidik jari didesain ergonomis. Terdapat dua varian untuk Poco X3 NFC, yaitu Cobalt Blue dan Shadow Grey. Poco X3 NFC juga punya sertifikat IP53, jadi tahan percikan air nih. Terus juga di dalam box pembelian Poco X3 NFC juga disertakan case dan screen protector antibakterial. Jadi nggak usah takut dengan virus lagi. Sesuai dengan namanya, Poco X3 NFC. Yang pasti ada NFC-nya dong. Gimana? HP sebagus itu pasti mahal. Santuy aja, Poco X3 NFC mulai dijual dengan harga 3.099.000 aja untuk varian 6GB RAM dan 64GB memori internal. Sementara untuk 8GB RAM dan 128GB memori internal dijual dengan harga 3.499.000 aja. Jadi nggak usah ragu. Maaf beli Poco X3 NFC. Oh iya, satu lagi, buat kalian yang sudah nonton, jangan lupa follow sosial media Poco Indonesia ya. Sosial media gua juga boleh kok.